Hidup baru, era new normal, itulah episode Rosi malam hari ini. Dan kita sudah berada di bagian terakhir bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni Plate, tenaga ahli utama KSP Dr. Brian Sri Prahastuti, dan Ketua Komisi Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Bung Agus Sudibyo. Kita mau bicara soal apakah itu namanya PSBB transisi, tatanan hidup baru, tapi pesan utamanya adalah kita harus bisa beradaptasi. Karena life goes on. Hidup ini harus jalan terus. Pertanyaan saya pada dokter, bagaimana Anda menjawab pesimisme untuk tidak mengatakan sinisme dari kalangan medis yang mengatakan bahwa pemerintah ini tidak cukup punya data, tidak cukup bertanggung jawab untuk mengelola kesehatan masyarakat, tapi alih-alih justru memikirkan soal ekonomi dan pengusaha. Ya, sebetulnya kan pesan dari pemerintah itu konsisten ya. Kalau kita perhatikan dalam rangka menuju new normal, ada periode transisi atau tadi kalau Ibu Puan mengatakan prakondisi, itu adalah untuk mengedukasi masyarakat, itu pesannya itu konsisten. Pesan yang disampaikan itu adalah pesan perilaku kesehatan. Mulai dari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, itu adalah kesehatan. Itu yang harus secara konsisten terus-menerus kalau Bapak Presiden mengatakan sosialisasi masa ini adalah untuk sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Ini dilakukan, kemudian untuk urusan ekonomi itu adalah konsekuensi. Jadi setelah ini dilakukan, maka kemudian kita harus memperhatikan bagaimana ini kehidupan perekonomiannya. Ya. Bu, gini, misalnya contoh kayak DKI Jakarta, ini kan akan menjadi barometer, role model baru, teladan baru. Besok tadi saya katakan sudah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Saya sih bangga ya sebagai warga DKI Jakarta bahwa kita bisa menerapkan masa transisi ini karena mortality rate-nya semakin turun. Tapi bisa nggak Anda bayangkan betapa euforianya orang misalnya tanggal 18 Mei udah bisa ke mall gitu? Ya, itu tadi karena makanya ini kita harus memanfaatkan betul masa-masa ini sebelum sampai ke sana. Ini kan nggak bisa dilakukan kalau masyarakat belum siap. Belum siap itu artinya dia tahu bahwa pada kondisi siapa yang menentukan masyarakat siap atau nggak siap? Kalau yang bisa mengetahui kesiapan itu sebetulnya daerah. Daerah yang mengetahui kesiapan mereka untuk menjalani masa new normal ini. Tetapi kesiapan itu juga harus dilihat dengan banyak indikator. Tadi saya sampaikan, tadi saya di awal baru menyampaikan 2 variabel. Ada variabel yang lain adalah surveillance, yaitu terkait dengan kemampuan untuk melakukan testing, kemudian dan seterusnya. Pemantauan, ya. Nah ini dari 3 variabel ini kalau dilihat indikatornya ada 11 indikator, Rosi. Ini banyak sekali sebetulnya indikator. Nah ini harus dipantaukan dari data-data yang ada. Siapa yang tahu? Tentu saja daerah yang lebih tahu. Untuk melihat ini. Tetapi untuk memutuskan satu daerah itu zonanya hijau, kuning, merah, itu wewenangnya ada di gugus tugas. Ya. Gugus tugas akan melihat. Tadi kan Pak Menteri mengatakan tuh ada 102 daerah yang hijau ya. Itu kan yang memutuskan gugus tugas. Ini adalah daerah-daerah yang sama sekali tidak ada kasus sampai saat ini. Nah, karena kalau kita bicara soal new normal, misalnya New Zealand misalnya, itu kan termasuk yang dipuji lah. Ya, dia menggunakan metode lockdown. Nggak semua negara bisa sama polisinya. Dan kemudian sudah ada dilonggarkan, sudah tidak lagi lockdown, restoran sudah boleh dibuka, tapi dengan pembatasan 50%. Yang paling keren dari itu adalah Perdana Menterinya datang ke restoran, karena restorannya cuma 50%, dia ditolak aja gitu. Nggak bisa, meskipun seorang Perdana Menteri nggak boleh masuk, karena udah sesuai dengan protokol kesehatan. Pertanyaannya, kita bisa gitu nggak? Nah, indikator kita protokol. Nah, ini bagian kalau dari ada restoran udah 50% terpenuhi, tiba-tiba Menteri Komunikasi dan Informatika mau datang, berani nggak ada yang melarang Pak Joni? Kalau itu saya jawab, ya, Menteri Komunikasi akan mengecek dulu 49% nggak untuk saya jadi 50. Dan saya tidak akan datang kalau sudah 50. Janji ya. Jadi karena itu kan membutuhkan kedisiplinan. Ada di protokolnya. Jadi itu adalah ngerti, itu ada di protokol. Tapi kita ini berani nggak untuk mengatakan enggak
pada bahkan pejabat publik. Saya jawab ya, begini Mbak Rosi, ini penting sekali, ini yang terakhir ini sangat penting ya. Euforia tadi itu karena kekhawatiran akan ada euforia, makanya perlu asistensi di lapangan. Asistensi lapangan itulah deployment dari pejabat-pejabat daerah, kepolisian, TNI untuk membantu masyarakat jangan sampai euforia yang melanggar protokol. Karena belajar dari banyak negara ya, pada saat membuka potensi ya second wave, gelombang keduanya ada. Nah, kita setelah belajar dari banyak negara yang lain, bagaimana meminimalisir ya potensi itu. Nah, sehingga harus secara sungguh-sungguh, dan yang paling utama dan terutama adalah kedisiplinan masyarakat. Ya. Nah, ini sebenarnya setelah introspeksi buat kita mitigasi semua sih, bahwa kunci itu sebenarnya tidak saja pada pemerintah untuk menetapkan policy yang rigid, tepat, gitu, tapi juga buat masyarakat sendiri harus punya kedisiplinan, saling jaga, menjaga dirinya sendiri dan juga menjaga orang lain. Terakhir, sedikit aja pesan terakhir, Bung Agus Sudibyo. Ya, untuk teman-teman pers, teman-teman media, sebenarnya satu saja. Harus konsisten menaati kode etik jurnalistik. Akurasi data, akurasi kutipan, keberimbangan, konfirmasi sumber kunci, asas praduga tak bersalah, memisahkan opini dengan fakta, dan seterusnya. Jadi kode etik jurnalistik itu harus menjadi dasar bagi teman-teman media, teman-teman wartawan yang pasti akan diandalkan oleh bangsa ini dalam menangani COVID-19 ini. Tapi di saat yang sama kita juga harus sadar teman-teman pers, teman-teman wartawan itu juga korban. Juga korban. Banyak media yang juga terancam tutup, PHK, dan lain-lain. Nah, teman-teman media ini juga berharap negara hadir untuk ini korban juga Pak Menteri soalnya, untuk membantu daya hidup media massa, karena media massa sangat diandalkan dalam menghadapi new normal atau whatever mungkin sampai Desember dan sedikit aja Rosi, karena ini disinggung saya sampaikan. Saya garis bawahi betul. Saya setuju sekali dengan jurnalisme baik. Marilah kita perbaiki jurnalisme yang disebut Rosi tadi apa? Buruk. Marilah kita perbaiki jurnalisme buruk. Dan saya garis bawah yang apa Mas Agus sampaikan, koeksistensi itu penting sekarang. Antara media-media mainstream lama dengan over the top yang pendatang baru. Inilah yang harus kita bicarakan, bagaimana menyiapkan payung hukum yang memadai agar level of playing field media terjaga dengan baik, ya, hidup ya dengan baik di situasi perubahan disrupsi teknologi. Ya. Tapi sekali lagi itu baru bisa kita capai, bereskan dulu COVID-nya. Mari kita selesaikan COVID kita, ajak masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dan protokol lainnya secara disiplin, ya, dan ikutilah nanti asistensi yang diberikan oleh pejabat daerah, Polri dan TNI pada saat kita diberikan kesempatan untuk berinteraksi. Jangan euforia yang melanggar prosedur-prosedur. Itu penting sih, ya. Karena semua orang pasti ketika dibilang sudah boleh, kalau dulu PSBB yang boleh hanya essential works atau yang apa usaha-usaha yang penting. Kalau sekarang kan semua udah boleh, tapi dengan protokol kesehatan. Yang memang kita harus jaga, masing-masing dari kita harus jaga diri. Saya aja kalau ditanya apa yang mau dilakukan, apa yang paling kangen? Pesta, party. Seperti yang di Korea Selatan, begitu dibuka ke klub, tapi ada second wave. Jadi penting untuk selalu melihat apa yang terjadi di negara lain, begitu itu dibuka, dibuka semuanya juga. Semuanya pada ketemu, kongko, tapi itu menjadi second wave. Ya, kita... Life goes on, bagaimanapun juga kita harus menjalani hidup ini meskipun pandemi itu tengah mengintai. Yang paling penting adalah saya titip pesan juga pemerintah solid dalam memberikan pesan kredibel supaya publik percaya bahwa pemerintah tidak saja bekerja dengan baik tetapi memberikan arahan yang memang dapat dipercaya. Bapak Presiden Jokowi definite, jelas arahannya, hands on, masuk sampai hal yang teknis dan minta delivery-nya, hasilnya. Karena di masa seperti krisis seperti ini Pak Menteri, tidak ada waktu
untuk berbuat salah. Nggak ada. Tidak ada waktu lagi untuk membuat statement yang ngaco. Bingo, setuju itu. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Dr. Brian, terima kasih Bung Agus Sudibyo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Rosi. Indonesia masih berada di tengah badai corona. Selama vaksin atau obat penyembuh belum ditemukan, corona akan tetap hidup di sekitar kita. Karenanya protokol kesehatan menjadi penting. Selama kita abai, corona akan selalu mengintai. Dengan tatanan hidup baru, kita tetap bisa beraktivitas. Kuncinya adalah disiplin menjaga diri, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Hal ini mungkin terdengar sepele, tapi itulah kunci kesehatan kita di masa pandemi. Salam sehat selalu. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih. Sampai jumpa, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.